back to my channel. Nah, di video hari ini aku akan jelasin tentang tahap-tahap di tidur. Nah, sebenarnya kenapa sih tidur ini penting banget buat dibahas? Karena sebagaimana kita tahu bahwa sepertiga dari hidup kita dihabiskan untuk tidur. Kalau misalnya kita dalam satu hari aja punya waktu 24 jam dan kita menghabiskan untuk tidur itu 8 jam, maka artinya sepertiga dari hidup kita digunakan untuk tidur. Makanya penting banget bagi teman-teman untuk tahu apa sih pentingnya tidur itu. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar teman-teman selalu dapat informasi terbaru dari video-video yang aku upload 2 hari sekali. Oke, jadi sebenarnya tidur itu apa sih? Apakah kita tutup mata atau sudah dihitung itu sebagai tidur? Enggak, ternyata tidur bukan cuma sekedar kita menutup mata, karena banyak orang yang menutup mata tapi ternyata tidak bisa tidur. Oke, jadi tidur adalah suatu kondisi ketika kepekaan kita terhadap rangsangan dari luar itu menurun dan kita dalam kondisi tidak sadar. Nah, untuk kondisi tidak sadarnya ini apakah terjadi secara mendadak atau kayak gimana ya? Nah, ini ngebedain antara tidur dan pingsan. Kalau pingsan itu eh, kondisi kehilangan respon terhadap lingkungan sekitarnya itu terjadi dengan cepat. Maka orang biasa lagi berdiri atau lagi duduk tiba-tiba dia pingsan. Jadi dia langsung secara mendadak putus respon dengan lingkungan sekitarnya. Sementara kalau tidur itu melalui beberapa tahap. Nah, di video inilah aku akan jelasin apa aja tahap-tahap ketika memasuki tidur tersebut. Nah, sebagaimana yang tadi aku sebutkan bahwa beda dengan pingsan, yaitu beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu non-rapid eye movement, dan yang kedua tahapnya yaitu rapid eye movement. Nah, kita bahas dari non-rapid eye movement dulu nih. Karena kenapa? Ketika kita pertama kali tidur, kita tidak langsung masuk ke tahap rapid eye movement, tapi masuk dulu ke tahap non-rapid eye movement. Nah, tahap non-rapid eye movement ini terbagi lagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu tahap 1. Nah, di tahap 1 ini awal ketika kita mau tidur. Jadi kita uh, sudah mau tidur dan kita dalam kondisi sangat tenang, di mana dalam kondisi ini gelombang otak yang mendominasi di otak kita adalah gelombang alfa. Ya, beda sama dalam kondisi kita sadar. Dalam kondisi sadar seperti ini, kita lebih banyak punya gelombang beta di otaknya. Nah, ketika masuk tahap 1 itu yang mendominasi adalah gelombang alfa meskipun ada sedikit gelombang beta. Kemudian lanjut ke tahap 2. Nah, di tahap 2 ini seseorang sudah tidur. Jadi bukan perbatasan antara bangun dan tidur ya, tapi seseorang sudah tidur, tapi dalam tahap ini seseorang masih mudah dibangunkan karena di tahap ini termasuk sebagai tidur dangkal. Ya. Jadi kalau masih baru aja tidur terus dibangunin, oh langsung sadar gitu. Begitu masih di tahap 2. Sementara tahap 3 dan tahap 4 ini termasuk tidur dalam. Nah, di tahap ini seseorang sudah sulit dibangunkan dan tahap ini juga disebut sebagai slow wave sleep karena dalam kondisi ini otot melemah, terus maksudnya kerja otot tuh melemah, terus sudah itu nafas lebih stabil dan lebih tenang. Nah, ini adalah tahap yang paling dalam, di mana dalam kondisi ini seorang tidur lelap, benar-benar nyenyak, benar-benar susah dibangunin. Ya, itu tahap terakhir, 3 dan 4. Setelah itu baru masuk ke tahap rapid eye movement. Nah, rapid eye movement ini berbeda. Kenapa sih dia dipisah dibandingkan non-rapid eye movement? Karena rapid eye movement ini adalah tidur dalam kondisi mata seseorang ini bergerak dengan sangat cepat, maka disebut rapid eye movement. Nah, tapi dalam kondisi ini gerakan otot tetap melemah, tapi detak jantung mulai meningkat lagi. Ya, jadi kalau misalnya dianalisa secara fisiologisnya, ini kondisinya seperti seseorang dalam kondisi bangun, detak jantung meningkat, terus sudah itu nafas itu cepat, tapi dalam kondisi dia tidur. Nah, di dalam kondisi di dalam tahap rapid eye movement ini, seseorang itu akan bisa bermimpi. Jadi, kapan sih seseorang itu mimpi ketika tidur? Ya di tahap rapid eye movement ini, bukan di tahap non rapid eye movement. Nah, terus berapa lama sih pembagian durasi antara non-rapid eye movement dan rapid eye movement? Jadi untuk non-rapid eye movement itu durasinya 6 jam.
sementara rapid eye movement 2 jam. Kalau di total kan 8 jam. Itulah kenapa seseorang itu harus tidur selama 8 jam. Kalau misalnya tidurnya kurang dari 8 jam, maka akan dipotong dari salah satu fase itu. Bisa aja mungkin di non rapid eye movement-nya dikurangi 1 jam, atau mungkin di rapid eye movement-nya justru yang dikurangi. Nah, pengurangan dari durasi tidur ini yang disebut sebagai insomnia. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, insomnia itu kan macam-macam. Seseorang itu bisa disebut insomnia karena kualitas dan kuantitas tidurnya yang rendah. Kalau misalnya kita kurang tidur ya berarti secara kuantitas, kalau misalnya kita udah tidur lama tapi kok bangun tetap masih capek ya, bisa aja karena kualitas tidurnya yang kurang. Salah satunya apa? Misalnya sering bangun di malam hari. Sebagai contoh nih ya, yang paling umum misalnya mimpi horor gitu atau mimpi yang menakutkan, terus teman-teman kebangun di malam hari, itu kan mimpi terjadi di fase rapid eye movement. Ketika kita terbangun terus udah itu nggak bisa tidur, otomatis fase rapid eye movement kita kepotong. Nah, kalau misalnya dalam satu malam itu melewati beberapa tahap rapid eye movement, dan setiap tahap rapid eye movement mimpi horor terus itu kebangun terus, ya berarti secara kualitas tidurnya itu kurang. Kenapa? Karena durasi rapid eye movement yang mungkin tidak terpenuhi selama 2 jam tersebut dalam satu malam tersebut ya. Itu yang disebut sebagai insomnia. Kalau sekali-sekali aja ya mungkin nggak enak ketika kita bangun tidur ya, tapi dalam durasi jangka panjang itu akan berpengaruh besar terhadap kesehatan yang sangat kompleks. Salah satunya diketahui bisa meningkatkan BMI atau indeks massa tubuh. Terus atau indeks massa tubuh atau body mass index, dan juga mempengaruhi dari segi psikologis. Untuk apa aja sih dampak dari insomnia ini terhadap psikologis maupun fisiologis akan aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih.